Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Zuliani dengan NIM 20213131. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok The Boys ingin mempresentasikan tentang website yang kami buat, yaitu website berita The Boys. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan kelompok saya. Anggotanya yaitu Muhammad Raji Fuadi dengan NIM 2021311010 dan Rizky Setio Wicaksono 2021311044, dan yang terakhir juga ada Yoga Arya Kusuma dengan NIM 2021311052. Nah, lanjut saja. Website yang kami buat sendiri memakai website WordPress. Nah, jadi bisa di hosting ya. Nah, selanjutnya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Arya Kusuma dengan NIM 2021311052. Di sini saya akan menjelaskan tentang backend dari website yang telah kami buat. Jadi pertama-tama itu kami membuat WordPress-nya. Jadi kami menggunakan WordPress untuk menggunakan websitenya. Kita menggunakan WordPress-nya itu di localhost terlebih dahulu. Jadi untuk menggunakan WordPress di localhost, kita bisa ke wordpress.org, kemudian mendownload dari WordPress-nya di sini, Get WordPress. Kemudian setelah WordPress ini di-download, kita bisa mengekstrak dari file WordPress tersebut ke dalam file XMPP kemudian htdoc. Jadi di sini. Jadi nanti untuk membuka localhost-nya, kita nyalakan dulu dari XMPP-nya, yaitu apt dan mysql. Kemudian kita ke localhost. Kami sudah membuat untuk localhost-nya. Nah, jadi untuk tampilan awalnya WordPress-nya adalah seperti ini. Jadi nanti bisa diinstal sendiri. Kemudian untuk menu di adminnya nanti akan menjadi seperti ini. Jadi kita memasukkan untuk nama pengguna dan sandi dulu. Kita membuatnya dari yoga, kemudian kata sandinya yaitu warung kopi 12, kemudian login. Ini merupakan tampilan awal WordPress di localhost. Jadi kami membuat websitenya tersebut di localhost terlebih dahulu, lalu nanti akan di import ke localhost yang ada di server hosting. Dan kami menggunakan server hostingnya yaitu Niaga Hoster. Jadi untuk mengimportnya kita butuh yaitu plugin, yaitu all-in-one WP Migration. Jadi di sini migrasi semua dalam satu. Kemudian ke plugin migration, di sini bisa ekspor berkasnya. Kemudian setelah itu masuk ke WordPress yang telah terinstall di server hosting. Di sini yaitu wtheboys.xyz, kita strip wp strip admin untuk masuk ke dalam backend-nya. Di sini untuk nama penggunanya kita masukkan yaitu yoga, kemudian kata sandinya warung kopi 12. Kita login. Nah, di sini tampilan dashboard dari WordPress yang sudah terhosting di Niaga Hoster.
Jadi kita bisa membuka juga untuk Niaga Hoster di sini. Kita login dulu. Nah, untuk mengimportnya dari berkas tadi kita bisa melakukannya di plugin yang sama, yaitu kita di plugin all-in-one migration. Nah, jadi di sini kita bisa import dari data yang telah kita ekspor yang dari localhost ke sini. Nah, di sini bisa ekspor dari yang tadi itu kemarin kita udah import itu, yaitu localhost portal berita ini. Tinggal kita masukkan dan WordPress di server hosting sudah memiliki tampilan yang sama dengan di localhost. Jadi di sini ada beberapa plugin yang telah kami pasang. Jadi untuk tampilan di uh, Niaga Hosternya yaitu seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat. Di sini kami sudah membuat yaitu server hostingnya yaitu wthevoice.xyz. Nah, di sini kita bisa lihat. Kita kembali lagi ke backend dari WordPress. Di sini ada beberapa plugin. Jadi yang pertama itu ada Advanced Editor Tool. Di sini untuk mengedit dari tampilan teks yang kita buat. Kemudian di sini all-in-one WP migration tadi untuk mengalihkan berkas yang dari localhost ke WordPress yang sudah ada server hostingannya. Kemudian di sini ada dark mode toggle. Di sini untuk digunakan untuk agar website kami itu bisa berubah menjadi dark mode ataupun light mode. Kemudian di sini ada isi WP SMTP. Jadi bisa untuk memasukkan email nanti. Kemudian di sini ada Elementor. Elementor ini digunakan untuk mengedit dari tampilan websitenya agar lebih mudah untuk pengeditannya. Bisa responsif juga. Kemudian di sini juga ada Elementor header dan footer. Kemudian di sini ada GetTranslate. GetTranslate ini digunakan untuk translate di website kita. Jadi untuk translate-nya ini di sini kita mengubahnya untuk dua bahasa, yaitu Indonesia dan Inggris. Kita checklist untuk Indonesia dan Inggris saja. Kita kembali lagi. Kemudian di sini ada Jetpack, digunakan untuk keamanan. Kemudian ada migrasi yang tadi. Kemudian di sini ada one signal push notification. Jadi ini berfungsi untuk notification. Kemudian di sini ada sesi social share. Jadi di sini untuk membuat dari sosial media. Kemudian kita bisa menge-share-nya melalui plugin ini. Kemudian ada Sitekit by Google. Jadi di sini nanti kita bisa untuk membuat dari seperti Google Analytics, Google Tag Manager, dan bisa juga menambahkan AdSense atau iklan. Kemudian di sini ada username changer. Jadi username changer itu digunakan untuk mengubah dari nama penggunanya, bisa diubah. Kemudian di sini ada WP code light digunakan untuk digunakan untuk membuat script di WordPress. Kemudian di sini ada WP Promptlet digunakan untuk membuat forum. Kemudian di sini ada USEO. Jadi USEO ini digunakan untuk ketika kita meng-share dari website kita, nanti bisa kelihatan dari logo website kita. Kemudian di sini ada YY Development Tag Manager, tapi kita tidak gunakan. Kita menggunakan Sitekit by Google. Ini fungsinya untuk membuat tag manager, Google Tag Manager. Kemudian di sini untuk pengguna, kita bisa mengatur pengguna di sini di menu pengguna. Jadi di sini kita bisa untuk menambah pengguna maupun menghapus dari pengguna.
Di sini sudah terdapat 4 pengguna. Kemudian untuk dari tampilan sebuah lamannya, kami yang pertama kali itu memilih sebuah tema. Di sini bisa ke menu tampilan tema, kemudian di sini bisa tambah tema. Kita bisa mencari tema yang kita inginkan di sini. Kami sudah memilih yaitu tema News Card di sini. Sudah kita aktifkan. Kemudian untuk mengubah tampilan dari temanya, kita bisa menggunakan ke menu tema, kemudian sesuaikan. Jadi di sini bisa mengubah tema yang aktif. Kemudian di sini untuk mengubah dari nama website kita bisa diubah di sini. Kita menggunakan logo yaitu The Voice. Uh, untuk memberikan logo ini kita bisa mengklik di sini, kemudian bisa memilih berkas yang ada di file komputer maupun laptop kita. Kemudian bisa kita upload sini. Kemudian untuk warna, ini merupakan warna background belakangnya bisa kita ubah-ubah. Ini kami menggunakan warna yaitu putih. Untuk di sini gambar latar belakang atau backgroundnya kita tidak menggunakan gambar, jadi di sini polosan putih saja. Kemudian untuk menunya, di sini kami membuat yaitu 1, 2, 3, ada 5 menu, yaitu home, teknologi, energi, listrik, dan kontak. Kemudian di widget, yaitu yang pertama itu front page. Front page ini digunakan untuk yang ada di sini di tengah ini. Ya, kita memasukkan yaitu yang pertama itu ada berita terbaru, kemudian ada teknologi, kemudian ada energi. Kemudian untuk front page sidebar section ini digunakan untuk menu yang ada di kanan ini. Jadi menu yang listrik ini. Kemudian untuk footer yaitu yang ada di bawah sini. Yaitu yang pertama itu ada logo kami yaitu The Voice. Kemudian ada slogannya yaitu tempat baca berita. Kemudian di kolom keduanya ada berita terbaru. Jadi ketika menu yang lain dibuka, footer kemudian headernya itu tidak berubah. Jadi header dan footernya tidak berubah. Di sini ada footer yaitu yang kedua itu terbaru untuk berita-berita terbaru. Kemudian di sini footer ketiga yaitu untuk kategori. Dan footer keempat itu yaitu media sosial. Di sini kami juga sudah memasukkan untuk media sosialnya yaitu Facebook, Instagram, dan Twitter. Setelah ke widget, kita bisa ke pengaturan beranda. Jadi untuk pengaturan beranda ini ketika websitenya dibuka yaitu beranda apa yang akan terbuka terlebih dahulu. Jadi kami memilih untuk home. Home akan menjadi tampilan beranda. Kemudian di sini ada layout. Kita memilih untuk track sidebar. Ini tidak ada. Kemudian di headernya kita juga mengupload untuk gambarnya di sini. Kita klik saja di sini. Bisa kita ganti-ganti. Kemudian di top story post ini merupakan akan mengganti di bagian sini yang teks yang berjalan ini kita bisa ganti. Misal kita ganti yaitu terbaru. Dan di sini kita ganti ke news. Ini akan yang ditampilkan akan berganti ke teks yang artikel yang dengan tag news saja atau terbaru. Kemudian di filter slider di banner, yang pertama itu berita terbaru. Jadi di sini nanti kita bisa ubah. Misal di sini mau berita hot, bisa kita ubah di sini. Kemudian di fitur post kedua tidak ada. Kemudian di
Di sini ada kita tampilkan juga untuk berita hot. Di sini misalnya yaitu berita hot dan berita hot. Kemudian untuk header fitur post yaitu yang ada di sini. Di sini yaitu berita utama yang dengan kategori berita hot yang ditampilkan di sini. Kemudian untuk footernya itu di sini yaitu kita menampilkan rekomendasi untuk Anda dengan kategorinya yaitu teknologi. Kemudian untuk fitur Google Analytics dan Google Tag Manager-nya, kita ke plugin yaitu namanya Sitekit, Google Sitekit. Dan kita juga bisa mengeceknya di Google Analytics sama Google Tag Manager. Nah, di sini sudah masuk ke akun kita yaitu namanya yaitu with the boys.xyz. Di sini kita klik saja. Jadi untuk memasukkan Google Analytics dan Google Tag Manager-nya, kita tinggal masuk ke kita pertama kali kita install yaitu plugin yaitu Google Sitekit, kemudian kita masuk ke plugin Google Sitekit di sini. Nanti kita login menggunakan akun Google yang telah terhubung dengan website kita. Di sini yaitu untuk tampilan di Google Analytics-nya. Di sini untuk tampilan penggunanya ada Indonesia, US sama United Kingdom. Kemudian di sini tampilan oleh judul halaman. Jadi kalau kita menghubungkan dari Google Analytics di Google, kemudian dihubungkan ke WordPress, kita juga bisa melihat Google Analytics-nya di WordPress. Jadi di sini bisa dilihat yaitu aktivitas 28 hari terakhir, kemudian di sini ada pengguna. Udah di sini ada top konten. Jadi konten yang paling banyak dibuka yaitu judulnya home. Kunjungan halamannya ada 66 dan durasinya 7 menit. Nah, di sini juga bisa menambahkan fitur yaitu AdSense atau iklan. Kemudian untuk Google Tag Manager-nya, kita pertama kali itu mengunduh yaitu extension di web browser kita yaitu namanya Google Tag Assistant Legacy. Ketika kita enable, kita dapat melihat Google berapa tag saja yang terdapat di sini. Misal sini terdapat 3 tag sekaligus di sini. Jadi ini di sini nanti bisa dilihat untuk di Google Analytics, bisa dilihat untuk aktivitas, konten, kecepatan, monetisasi, itu. Mungkin itu saja untuk yang bisa saya jelaskan di backend ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya lanjut saja ya. Saya mengurus backend untuk artikel berita itu sendiri. Pertama ada Andre, lanjut Andre. Nah ini situsnya, frontend-nya. Bagaimana sih cara menambahkan artikel-artikel berita seperti ini? Lanjut saya terangkan. Nah, dari tentang WordPress-nya, lanjut ke post. Lalu, nah ini sudah saya tambahkan ya beritanya. Saya tambahkan yang baru. Nah, dari judul sendiri
Saya mengambilnya dari Word ini, akan saya pindahkan. Nah, judulnya. Lalu isi artikelnya kita pindahkan. Nah, sudah. Lanjut saja ke post. Lalu kategorinya berita hot. Kalau tadi kita ambil beritanya tentang listrik dan teknologi. Kita ambil juga news karena berhubungan dengan luar negeri. Nah, berita hot. Tapi kita tentang teknologi berita utamanya. Tambah tag baru. Ini tentang teknologi. Nah, terapkan gambar. Si gambar mobil ini terapkan. Nah, visibilitasnya publik ya. Terbitkannya cepatnya. Nah, ada URL-nya. Nah, lalu kita lekatkan pada halaman teratas blog dan menunggu peninjauannya. Untuk diskusi sendiri sudah kita izinkan komentar dan izinkan big bangs dan trackbacks. Terbitkan. Ini sama yang tadi. Nah, sedang kita publikasikan ya. Ini semua tampilkan di post. Nah, sudah muncul artikel beritanya. Nah, ini tagnya kita karena teknologi yang tadi, maka muncul. Nah, ini dia teknologi. Si wujudkan insentif kendaraan listrik, wujudkan zero carbon 2060. Kita buka beritanya. Nah, di sini saya juga membuat komentar ya. Komentar sendiri kita bikin, wah, bagus banget. Kirim komentar. Nah, sesudah dikirim di sini. Nah, di komentar sini akan muncul berita yang kita komen tadi. Andre, nah kata si Andre nih, wah bagus banget. Nah, ingin menghapus komentarnya juga bisa. Ada tong sampah, kita hapus. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang post yang saya kirim sendiri. Nah, post yang dikirim sudah ada di sini. Lalu sunting. Nah, akan muncul seperti ini. Bisa juga edit cepat. Nah, edit cepat. Bisa kata-katanya diedit. Judulnya, tanggalnya, penulisnya siapa. Jika pengen dihapus dari postnya, nah ini dia, tong sampah. Nah, sudah hilang. Kita lihat di sini. Nah, sudah hilang kan tadi beritanya. Nah, itu presentasi dari saya sendiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Setio Caksono dengan NIM 2021311044. Saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di home web kami dari kelompok The Boys.
Yang pertama di sini ada keterangan hari dan tanggal Wednesday Januari tanggal 18 2023. Kemudian di sini ada translator, kita bisa ubah ke Inggris dan ke Indonesia. Kemudian di sini ada tabel search, kita bisa cari misalnya listrik. Kemudian ini adalah hasil-hasil dari search listrik tersebut. Kemudian di bawah sini ada tag latest, berita-berita terbaru dari web kami. Kemudian ada hot news, energi, electricity, news, teknologi. Ini untuk mencari berita-berita yang sudah ada tag, salah satu dari tag ini. Kemudian our social media, di sini adalah kolom sosial media kami. Jika pencet, maka akan dihubungkan ke Facebook, kemudian ini akan dihubungkan ke Instagram, kemudian Twitter akan dihubungkan ke Twitter. Kemudian dan di sini yang terakhir ada fitur dark mode. Ini adalah light mode yang kemudian jika dipencet akan menjadi dark mode. Udah. Akan dilanjutkan lagi oleh teman saya, saudara Agam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razif Wadi dengan NIM 2021-31010. Saya dari kelompok The Boys, ingin menjelaskan tampilan dari website yang telah kami buat. Saya di sini menjelaskan bagian teknologi, energi, listrik, dan kontak. Jadi di sini saya menjelaskan tampilan dari dalam berita acara. Dari berita teknologi, sampai kita tekan beritanya, lalu akan muncul sebuah berita. Lalu di sini ada fitur untuk sosial media. Misalnya kita menekan Facebook, akan dialihkan ke website Facebook. Jika menekan Twitter, kita akan dialihkan ke Twitter. Jika kita menekan Instagram, akan dialihkan ke Instagram. Menekan WhatsApp, akan diarahkan ke grup WhatsApp kami. Lalu di sini ada fitur untuk komentar. Jika kita berkomentar, di sini kita mengisi komentar, lalu ada mengisi nama, email, situs web. Jika kita menekan tombol simpan nama, email, dan situs web, ini akan tersimpan nanti semua data. Lalu kita tekan kirim komentar. Oke. Oke.
Jadi komentarnya tuh akan muncul di atas. Lalu di sini ada fitur cari. Jika kita mencari energi, maka akan muncul semua berita yang berhubungan dengan energi. Lalu misalnya kita ke energi, lalu menekan sebuah berita. Nah, di sini sama juga ada fitur komentar, nama, email. Di sini harus yang bertanda merah bintang merah di sini harus wajib diisi. Lalu ada berita listrik. Di sini sama juga. Lalu di halaman kontak, di sini ada data kontak kami. Jika kalian ingin menghubungi website kami, silakan menghubungi dengan kontak tersebut. Kemudian kita menekan WhatsApp, akan diarahkan ke WhatsApp kami. Lalu jika menekan email, akan diarahkan ke email. Jika menekan wilayah, maka akan diarahkan ke tempat tinggal admin tersebut. Mungkin sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum.